Setelah gosip kalau S Hardware mau masuk lagi ke Indonesia melalui MAP Group, sekarang muncul lagi berita kalau MAPI mau diakuisisi perusahaan dari Singapura, yaitu Pacific Universal Investment. Dan ya, hari ini MAPI menguat sampai naik harga sahamnya sampai 4,9% ya. Kita akan bahas lebih lanjut sampai ke respon marketnya. Tonton sampai selesai dan jangan di skip ya. Selamat datang di Cuan Community, partner Pintraku Sekuritas. Dan hari ini IHSG menguat 0,9%, tutup di 7699,01. Tadi sih sempat naik sampai ke 7726,38. Seperti yang kita bahas kemarin, kalau area sekitar 7600-an itu adalah area yang masih sangat mungkin direspon jadi area support. Hari ini membal meskipun masih inside bar pattern ya, berarti juga menjelaskan atau menunjukkan kalau area 7600-an juga ternyata benar masih direspon jadi support. Mudah-mudahan membal, dan kedepannya berarti dalam waktu dekat ke depan ini IHSG pergerakannya cenderung terbatas kemungkinan ya. Ya di dalam range 7548 sampai 7900-an itu dulu lah, atau bisa dibilang 7600 sampai 7620 lah sampai 7900-an. Kita lihat dalam waktu dekat ke depan, terutama di minggu ini ya, si IHSG-nya bakal bisa lolos ke atas 7900 nggak? Mudah-mudahan sih cepat-cepat ke atas 7900 supaya bisa lanjut ke atas lagi lah. Tapi paling nggak, selama nggak ke bawah 7448 masih tanda kutip oke-oke aja sebenarnya marketnya. Ya tetap stay safe aja ya buat yang lagi trading jangka pendek, terutama strategi-strategi jualnya, strategi untuk antisipasi jangan lupa diterapkan. Trailing stop loss, terutama take profit kalau udah cuan gitu ya. Kita bahas saham yang udah kasih cuan dulu lah. Kita masuk ke segmen happy cuan dulu. Ada beberapa saham yang mau saya bahas, ada dua sih ya. Yang pertama ada Inco. Nah, si Inco ini saham masuk ke dalam rekomendasi beberapa hari yang lalu nih. Bukan beberapa hari yang lalu sih, di 2 pekan yang lalu seingat saya ya. Intinya sih belinya di 3650, dapat barang beberapa pekan yang lalu lah, dapat barangnya sejak 26 Agustus. Setidak-tidaknya tuh selambat-lambatnya dapat barangnya tuh di awal September buat yang belakangan ngikutin atau tahu belakangan inilah ya. Dan sempat naik sampai ke 4020, nyamperin target TP1 lagi, cuman hari ini tutup di 3870 inside par pattern. Nah, harusnya udah punya barang dan voting profit tuh ya. Jadi buat yang mungkin udah jualan dulu sebagian atau seberapa di target TP1 yaitu di 4000 atau 4020 ya picuan. Buat yang masih ada barang, ini pasang trailing stopnya boleh sebagian atau boleh semuanya, terserah, bukan terserah gitu maksudnya, tapi diatur sesuai money manajemennya masing-masing ya. Boleh sebagian dulu dipasang di 3830 trailing stopnya, jadi kalau ke bawah 3840 breakdown inside bar, exit dulu, boleh diincer lagi di 3650-an ya. Gitu sih ya. Jadi jangan biarkan cuannya menguap begitu aja. Kemudian yang kedua ada Archie. Nah, si Archie waktu itu ada strategi belinya di 780 ya, di awal-awal September tuh. Stop lossnya di bawah 700. Kemudian lanjut naik nih. Targetnya sekitar 950-an. Kemarin sebenarnya disamperin targetnya dan ya happy cuan buat yang udah jualan, udah nyampe target karena ya. Buat yang masih ada barang, pasang trailing stopnya boleh di paling enggak di 850, oke lah. Ya, beli di 780 jualan atau kejual nantinya misalnya turun terus kejual di 850 juga udah lumayan. Ya, happy cuan si Archie dan Inco. Kemudian kita masuk ke saham yang ada di dalam
trading ideas kemarin tuh ada 3 saham. Yang pertama di strategi kemarin ngantri ya di 17.20, belum dapat barang karena hari ini low-nya baru nyampe 18.15 dan tutup di 18.80, high-nya cuma nyampe 19.50. Jadi inside bar nih hari ini ya. Sebenarnya satu hal yang bagus dengan hari ini, candlenya bikin candle merah kecil, shadow atas dan bawah lebih panjang dibandingkan dengan atau lebih gede dibandingkan bodinya, kemudian inside bar. Ini kalau ternyata besok nembus ke atas 1960, peluang untuk lanjut ke 2200-an jadi lebih gede gitu. Jadi boleh ditabrak nih kalau besok naik ke atas 1960 ya. Misal ngantri di berapa tadi 17.20 nggak dapet barang, ternyata malah ngegas naik ke atas 1960, mau langsung tabrak silahkan, stop lossnya cukup di 1810 atau seenggak-enggaknya sebawah-bawahnya 1800 aja cukup gitu ya. Jadi ada strategi kedua untuk Indi. Kemudian Medco strateginya ngantri di 11.75 dan 11.35, belum dapat barang sih karena ya hari ini low-nya baru nyampe 12.15, kemudian tutup di 12.30. Jadi saya pilih ngantri dulu di 11.75 paling enggak ya. Kecuali si Medco nendang nih ngegas ke atas 12.65, itu pun kalau langsung ditabrak dengan target di 13.40 13.45, risk reward rasionya nggak terlalu oke ya, karena stop lossnya di 11.85 di bawah 11.90, jadi cuma 1:1 aja gitu. Jadi saya pilih tetap ngantri 11.75, semoga sih dikasih. Kecuali besok ada sesuatu yang menarik untuk dijadikan strategi untuk fast trade, ini bisa nih Medco tetap masukin watchlist. Mau ngantri untuk nge-swing boleh, dipantau besok pagi untuk fast trade juga boleh. Next NCKL. Nah, strategi kemarin NCKL ini ngantrinya di 10.80 10.85 sih ya. Belum dapat barang. Tapi kemarin juga dibahas setidak-tidaknya 10.95 oke kalau misalnya nggak mau beli di 10.85 atau 10.80. Nah, buat yang ngantri di 10.95 ya udah dapat barang, cuman stop lossnya tetap di bawah 10.30. Buat yang masih ngantri di 10.85 atau 10.80 belum dapat. Saya sih pilih di 10.85 paling nggak ya. Mudah-mudahan sih besok dijemput. Mudah-mudahan dijemput lah ya, jangan ngacir duluan. Stop lossnya di bawah 10.30. Sebenarnya NCKL ini bagus setelah kemarin itu tutup di atas 10.95 ya, tutup di 11.40 tuh bagus, ada break structure dan lanjut uptrend. Dan pullback terakhir ada di 10.30, jadi selama nggak ke bawah 10.30 ini masih ada peluang untuk lanjut ke atas ke target TP berikutnya di 12.30. Mudah-mudahan lancar ke sana ya. Next ada, nah sekarang kita bahas si MAPI nih. Si MAPI jadi beritanya itu hari ini ya. Jadi si MAPI itu mau diakuisisi oleh investor dari Singapura, perusahaan dari Singapura, namanya Pacific Universal Investment. Jadi gosip ini muncul ketika si Philippine Competition Commission atau ya pengawas persaingan usaha dari Filipina itu udah kasih, ibaratnya kasih lampu hijau lah, oke lah monggo kalau mau akuisisi MAPI gitu ya. Artinya maksudnya adalah kasih lampu hijau ke Pacific Universal Investment. Nah, yang mau akuisisi kan perusahaan dari Singapura nih. Tapi kenapa yang bukan yang komen, tapi maksudnya kenapa pengawas persaingan usaha di Filipina juga ikutan komen. Jadi ceritanya gini, buat yang belum ngeh atau belum tahu, jadi si MAPI ini punya anak usaha bergerak di bidang retail juga yang ada di Filipina, ada 3 ya, yaitu MAP Aktif Filipina, Planet Sport juga ada di Filipina, kemudian Maple Filipina. Makanya si pengawas persaingan usaha ya kalau di bahasa Indonesia kan ya, pengawas persaingan usaha di Filipina itu ikutan komen gitulah. Jadi menurut dia nggak ada masalah lah kalau mau kalau si Pacific Universal Investment mau akuisisi MAPI, toh juga nggak mengganggu persaingan usaha di Filipina juga kok, menurut dia begitu. Jadi
Dan sepertinya market juga merespon positif-positif aja gitu ya. Dari mana taunya ya, dari hari ini MAPI naik nih, tutupan di 1175, menguat 4,9%. Sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa bulan yang lalu, di bulan April ini ada setup nih MAPI ya. Kemudian area belinya udah bisa dipetakan, yaitu level pre-entry di 12.15 atau 12.20, level entry-nya di 11.40. Dan kemarin sempat ada strategi yang muncul di list rekomendasi, boleh dibeli kalau minat beli MAPI, ngantri di 11.40, oke, boleh gitu ya, dengan stop loss kalau turun, apalagi tutup di 10.70 atau lebih bawah ya, ke bawah 10.75 lah. Kemarin lah tepatnya ya. Sebenarnya dapat barangnya itu dari tanggal 8 September. Cuman kemarin itu dia gap down, meskipun candlenya hijau tapi tutupan di bawah closing sebelumnya, jadi melemah 1,8%. Hari ini apa namanya, menguat nih. Tadi sih naiknya sempat sampai 12.20 ya, tapi tutupannya di 11.75 aja. Ini sebenarnya nggak masalah, masih oke. Kalau kita lihat 3 candle terakhir yang kebentuk termasuk hari ini, jadi satu pola bullish reversal yang bagus nih ya. Ini 3 candle terakhir ini jadi satu pola bullish reversal yang bagus, kebentuknya di area beli dari setup yang udah kebentuk. Jadi buat yang udah punya barang, makin ada konfirmasi, oh aman lah ini disimpan gitu. Buat yang belum punya barang dan minat pengen beli, mau beli di 11.75 boleh, silakan. Mau ngantri di 11.40 atau 11.50 ya boleh, silakan, siapa tahu dikasih gitu ya. Dengan catatan stop lossnya sama-sama masih di bawah 10.75, dan targetnya, meskipun target TP1 masih di 15.35 tuh di atas, sama sekali belum dites sejak setup ini kebentuk. Tapi saya incer target untuk take profitnya pertama itu di 1.300 ya, untuk antisipasi kalau si MAPI ternyata masih mau bikin sideways dengan range yang menyempit. Karena kalau kita perhatikan sejak April sampai sekarang kan cenderung sideways ya, range-nya terlihat nih, bawahnya di 10.75, atasnya yang paling atas di bulan April itu ada di 14.30. Dan ketika turun di bulan Juni dia nggak sampai 10.75, meskipun cuma satu tick ya, lebih tinggi dari 10.75. Kemudian pas naik juga di bulan Agustus highest-nya itu nggak sampai di 14 berapa tadi, 14.30. Jadi untuk antisipasi MAPI ternyata misalnya masih pengen mau ngisi range sideways ini dan range yang makin menyempit, jadi saya incer target TP-nya di area 1.300-an dulu. Itu untuk MAPI, dan volumenya juga oke nih, 3 hari berturut-turut ini, maksudnya 2 hari berturut-turut ya 3 hari lah, volumenya membesar ya, bukan cuma gede tapi increasing gitu loh. Tanggal 8 itu volumenya lebih gede dibandingkan dengan hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, dan tanggal berikutnya tanggal 9 kemarin itu lebih gede dibandingkan dengan tanggal 8. Hari ini yang paling gede ya, spike lah hari ini. Jadi mudah-mudahan lancar ke 1.300. Itu untuk MAPI ya. Mudah-mudahan cukup menjadi insight buat kalian yang lagi pegang MAPI atau lagi pengen incer atau pengen beli MAPI. Dan sekarang kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Kali ini yang di request cuma satu nih, yaitu Dewa ya. Dewa. Nah, pertanyaannya saya intip dulu lah pertanyaannya. Yang ditanyain itu si Dewa. Oke, jadi Dewa ini punya barang di 218. Kemudian pertanyaannya, kalau ternyata lanjut turun, bukan lanjut turun, kalau ternyata turun gitu ya, kalau ternyata turun, enaknya cut loss atau nambahnya di 180-an atau di berapa enaknya, kurang lebih kayak gitulah ya. Kita lihat strukturnya dulu lah si Dewa. Ini outside bar, kemudian sidebar. Oke. Pertama kita tahu pullback terakhir sebagai inducement di 214 ya, dari perjalanan harga sejak April sampai sekarang lah.
Setelah breakdown 214 ini ada peluang si Dewa turun lebih dalam atau terkoreksi lebih dalam lah, gitu ya. Ya, meskipun area biru ini nih, yaitu areanya 218 sampai 204 itu masih mungkin jadi support sih. Jadi kalau misalnya mau pasang stop loss itu di bawah sini aja, di 200 atau sedikit di bawah 200 gitu ya. Area yang bisa diincer untuk beli lagi itu ada di pertama, ada di sini nih. Yang menarik perhatian saya area ini ya, 189 sampai 182 itulah. Pertama area ini. Nah, begitu membal mau dibeli boleh, tapi kalau nggak membal ya tonton dulu aja nggak masalah. Itu sih. Ya, kurang lebih kayak gitu kalau si Dewanya. Nah, intinya gini sih. Hari ini kan hari ini juga tutup di 218 ya. Jadi eh, masih masih minus fee doang lah. Kalau misalnya mau pasang stop lossnya di 200 atau sedikit di bawah 200, 199 itu oke lah, nggak masalah. Kemudian kalau ternyata misalnya sampai kempes atau turun ke 180-an itu masih sanggup diterima risikonya dan mau emang pengen beli Dewa dan disimpan ya, kemudian pengen nambah barang, coba incar area 180-an itu tuh, gitu ya. Seperti itu, semoga menjawab. Kemudian kita bahas selanjutnya saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok hari Kamis 11 September 2025. Ada 3 saham Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada ya. Saham pertama ada BRPT. Nah, BRPT ini menarik sih. Yang menarik perhatian saya adalah dia lagi coba mantul. Meskipun uh, ada satu hal yang bikin gemes ya. Pertama, dia kemarin naik waktu di tanggal 2 September ini, kenapa nggak dibablasin aja sekalian ke atas 2340 gitu kan. Lebih bagus sebenarnya kalau dibablasin. Karena sebelumnya pernah turun atau sempat turun ke bawah 2080. Cuman masih bertahan di atas 2000-an nih. Jadi ya ini strategi buat yang lagi penasaran BRPT, misalnya sempat beli entah itu exit dalam kondisi profit atau sempat TP atau sempat kena trailing stop, sempat kejual atau bahkan sempat kena cut loss dan masih penasaran. Nah, ini bisa dicoba nih strateginya ya. Jadi besok BRPT ngantri aja belinya buat yang minat beli BRPT. Belinya ngantri di 2210 tuh, siapa tahu masih dikasih tuh ya. Dan sebenarnya ada 2 skenario. Pertama ngantri di 2210, yang kedua breakout 2320, 2330, 2340. Breakout area ini menarik sebenarnya, ada peluang yang lebih besar untuk lanjut ke 2600-an. Jadi ada 2 skenario, mau ngantri di 2210 boleh, mau nabrak kalau breakout 2340 juga boleh ya. Stop lossnya sama tapi di bawah 2050, jadi dihitung money manajemennya juga, risikonya kalau sanggup diterima ketika nabrak di 2350 misal, stop loss di 2040 gitu, lumayan kan ya stop lossnya, lebih dari 10% tuh sepertinya. Nah, itu kalau masih sanggup diterima ya monggo, kalau ternyata kegedean ngantri aja di 2210 dulu gitu ya. Targetnya 2600-an. Mudah-mudahan bisa lancar ke sana. Next ada HMSP, oke. HMSP sebenarnya saham rokok-rokok ini pada membal begitu kemarin diumumkan Menteri Keuangannya ganti ya. Ya, apapun itu, tapi yang jelas di sini sekarang si HMSP bukan sekarang tapi kemarin dengan naik dan tutup di 630 dia bikin setup, kemudian besoknya turun lagi ke bawah 570 ya, area level entry-nya, level pre-entry di 570, level pre-entry 570, level entry di 540 lah. Nah, sekarang hari ini tutup di 555, tadi sempat turun sampai ke
hari ini tutup di 565 ya. Tutup 5, gimana sih? Hari ini tutup di 555. Low-nya sempat ke 545. Nah, itulah. Dan buat yang minat incer HMSP dari kemarin-kemarin misalnya, ngantri aja di 540 nggak masalah di area level entry-nya itu tuh ya. Stop loss-nya kalau turun dan tutup di bawah 510. Kenapa saya pilih ngantri? Karena risikonya cukup gede ini. Kok risiko apa? Range-nya cukup gede, untuk memperkecil risiko saya pilih ngantri di 540 dulu aja. Stop loss di bawah 510 dan target incer di 600 dulu aja ya. 600, 605 ini di situ dulu. Karena kalau kita zoom out dikit, ini ada kemungkinan bikin range sideways yang juga menyempit. Jadi untuk antisipasi itu, jadi saya incar untuk target take profit dari strategi ini adalah di 605 dulu, 600-an dulu gitu. Dan ketiga ada Raja. Si Raja buat yang belum punya barang aja. Kalau udah punya barang mah hold aja, nggak masalah. Di hold aja, nggak perlu nambah barang, nggak apa-apa. Nah, karena hari ini Raja naik tutup di 2830, maka ada setup baru yang kebentuk ya. Ada CB1, kemudian dengan stay di atas 2800-an sebenarnya ini oke. Kemudian fraktal baru kebentuk di 2880. Ada dua skenario sebenarnya. Yang pertama ngantri di 2600-an dan 2500, stop loss kalau turun dan tutup di bawah 2400. Tapi yang saya lebih harapkan itu besok langsung naik aja, nge-breakout fraktalnya di 2880 ya. Jadi strateginya buy break 2890 aja. Buy break 2880, sorry, fraktalnya di 2880 soalnya. Tuh di 2880 ya fraktalnya. Jadi buy break 2880, belinya boleh langsung pakai automatic order, pasang di 2890 boleh lah. Stop lossnya di bawah 2650, mau pasang di 2640 boleh, 2600 boleh. Yang penting masih sanggup diterima risikonya ya. Dengan target di sekitar 3,5. Target TP2 dari setup baru yang kebentuk ini ada di 3520-an. Mudah-mudahan lancar ke sana tuh. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Dan satu info lagi, kalau besok hari Sabtu tanggal 13 September 2025 kami mengadakan bimbel cuan. Jadi buat kalian yang masih bingung enaknya saya ini jadi trader atau investor mungkin, atau saya pinginnya trading type tapi saya masih bingung strategi yang cocok buat saya itu fast trade kah, swing trading kah, atau trading yang disimpannya agak lama gitu ya. Jadi besok hari Sabtu kita akan diskusi, akan sharing gimana cara memilih strategi yang pas buat kita masing-masing, karena tiap orang itu akan beda. Menurut saya lebih nyaman pakai dengan strategi swing trading. Menurut trader atau investor lain atau orang lain bisa beda. Bisa jadi orang lain lebih nyaman trading cepat-cepat, day trade gitu ya. Jadi gimana cara milihnya yang ideal, yang pas buat kita, itu akan kita bahas di hari Sabtu besok. Daftar aja, link daftarnya ada di deskripsi di bawah, gratis. Besok hari Sabtu jam 13, tanggal 13 13 apa namanya? 13 September jam 9.00 waktu Indonesia Barat ya, via Zoom webinar. Segitu dulu dari saya. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.